Halo guys, selamat datang di podcast perdana kita, yaitu Yang kemarin adalah masa lalu. esok adalah masa depan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Betul. Perkenalkan nih, nama gua Robert. Bisa dipanggil Steven juga sih biasanya. Kalau lu siapa, brother? Kalau gua sih nama gua jelek. Siapa Ujang. sih? Aduh. Ya bener dong, jangan bercanda. Yaudah. Ini podcast pertama kita loh. Oh iya benar. Image-nya enggak jelek. Iya betul. Ya. Jadi nama gua Fabian Arasafis, umur gua 19 tahun, asal kota Jakarta. Di sini saya ingin menyanyikan lagu. Enggak, stop. Gua ada Ya, gantian. lanjut. Kalau gua Muhammad jadi panjang kan nama gua. Nah, kenalin aja nama gua Rehan deh pokoknya. Lu tahu pokoknya harus tahu. Nah, di kali ini kita mau bahas tentang pertemanan nih, Bi. Kita kayak udah punya pengalaman teman tuh kan udah lama banget nih. Udah kayak Si paling temen lah berapa tahun nih, Bi? dari TK lah. 15 tahun lah. Enggak lah. Ya terserah deh. Yang Ya, penting udah lama lah, lebih di dari atas 10 tahun. lah. Ya, betul. Kayak misalnya kita ngeartiin temen tuh gimana sih, Bi? Kalau kata gue nih ya, temen itu tempat kita belajar juga sih. Kayak kurangnya temen kita tahu, jadi kita bisa belajar, dijadiin pengalaman gitu kan. Terus memperpanjang relasi gitu buat ntar kitanya. Apalagi kan kita juga bakal gede gak sih? Pasti dong. Temen semakin kita gede, yang namanya temen itu semakin sedikit. Betul. Semakin kita gede, betul. kita tuh semakin selektif sama yang namanya teman. Kalau lu gimana, Ray? Kalau teman menurut gue tuh kayak sebagian dari gue sih. Gue kayak hidup gue kebanyakan tuh kayak 50-50-nya keluarga, 50-nya temen nih. Kayak gue sama temen tuh kayak harus banget selalu berinteraksi sama teman. Segitu pentingnya teman menurut gue. Tapi ada gak sih kayak, kalau gue sih sendiri ada, tapi gue pengen nanya lu dulu aja gimana. Ada nggak temen tipikal temen yang emang kayak ini gue banget nih, gue nyaman di sini nih gitu. Kan kamu. Medis. Ada nggak contohnya juga? Gue ini kayak suka temen yang kayak gimana? Iya tipikal. Ya lu nyaman saat ngobrol apa lagi bersama siapa, contohnya gitu. Kalau gue suka temen tuh kayak yang bisa ngertiin gue satu. Ngertinya tuh? Ya kayak misalnya gue lagi ada kayak gue lagi sedih atau lagi apa tuh kayak temen lu support system, kayak butuh temen tuh kayak jadi support system gitu sih kalau gue. Itu juga bisa kita ambil pengalaman lagi ya. Apa tuh? Kayak yang tadi gue kasih tahu, maksudnya temen tuh juga ada aja yang pas kita lagi senang doang datangnya. Nah. Pas sedih dia nggak ada. Pas sedih kita harus kayak jemput bola gitu loh. Iya Jemput benar. Terus ya kalau dari gue nih, kayak gue nyaman pas lagi gimana gitu sama teman-teman gue kan, kayak ya satu ketawa semua ketawa gitu. Iya. Satu ketawa semua ketawa, jadi kita lagi ada masalah nih berat banget. Kayak contoh kita lagi masa-masanya kuliah yang tugas tuh Banyak banget. setiap matkul gak sih? Iya, parah. Setiap pertemuan Pasti ada. setiap tugas. pertemuan tugas. Terus pas kita lagi ngumpul, kan kita juga jadi jarang ngumpul kan gara-gara tugas itu. Jadi setiap ngumpul tuh kayak ya adalah refreshingnya gitu kan. Meskipun ntar pulangnya juga Sedih-sedih lagi. iya sedih-sedih lagi, tapi setidaknya ada waktu space buat Ini kayak healing lah. Kalau kata anak sekarang mah healing. Jadi healing tuh gak harus kemana-mana. Gak harus staycation ya. Iya. Kalau menurut gue ya. Iya healing- benar. Catat analis. Catat. Healing itu gak harus di tempat-tempat yang kayak alam atau Betul. pergi-pergi kemana. Cukup bertemu teman yang mengerti apa adanya lu, itu termasuk healing menurut Ya, gue. itu udah ngebuat healing sih menurut gua. Walaupun gak terlalu kayak pulang pulang kayak masih kepikiran, tapi seenggaknya tuh kayak ngebuat kita lebih relax. Iya, Kayak, lebih siap menjalani hidup berikutnya. lu keren banget, parah teman gue emang ini. Gila kali. Cool banget. Cool banget. Apa lagi nih? Kita ada bahas apa lagi? Kita balikin dari tadi nih, kan kita ngomongin yang kita suka.
ada nggak sih temen yang hitungannya nggak seret gitu loh, kalau kita aduh kayaknya gue kurang nyambung dia sama dia deh gitu, nggak seret. Tapi kita bukan berarti kita bilang kayak kayaknya gue nggak seret dia sama lu, bukan gitu ya, berarti kita Nggak serak sama temen yang kayak gimana? Iya gitu loh. Nggak serak sama temen yang kayak gimana itu kayak misalnya temen yang kayak gimana ya? Maksudnya temenku baik-baik sih, kayak alhamdulillahnya gue punya teman-teman yang ngerti gue, jadi gue rada susah kalau nentuin. Iya nentuin gitu mana yang jahat mana yang jahat. Kalau dari gue nih ya, kenapa gue berani nanya gitu ke lu, karena gue ngerasain gitu, gue nggak nyaman di pertemanan kayak apa. Contoh itu gue juga punya teman gitu ya, apalagi sumpah di kuliahan ini. Mungkin kalau yang udah offline bisa ngerasain gitu ya. Lu di kuliah itu pertemanannya itu udah tubrukan banget bro, karena saling senggol sana sini gitu. Gue punya teman yang dia tuh deket banget, yang gue kira deket banget, sampai suatu ketika salah satu dari temannya ini cerita ke gue tentang temannya ini. Waduh anjir, lu bayangin kalau gue jadi cepu nih, sebesar apa masalah dia nih berdua ini. Lu bayangin dah. Padahal temen deket banget. Tapi ngobrolin. Ampe dibilang enggak gini, ampe ada isunya itu dia tukeran kerudung buat kuliah. Tukeran apa? Hijab susun ya kan. Gimana nih yang hijab susun ya namanya ya? Hijab susun. Apa sih yang segitiga itu apa sih? Itu yang kayak lu pakai sekarang. Ini segitiga, jilbab segitiga. Ya pokoknya itulah. Hah? Segi empat. Segi empat itu kan. Kan segi empat. Ya pokoknya itu. Kerudungnya itu sampai tukeran. Tapi tukeran maksudnya kayak gara-gara bajunya nggak matching. Udah sampai tukeran hijab gitu. Tapi ngomongin di belakang. Tapi kalau yang ini nih yang kampus ini, itu bukan teman kampus gua. Dia ada teman kampus lain. Gua ada teman kampus lain, terus dia cerita gitu. Kalau kayak gitu ceritanya toksik gak sih? Salah satu apa namanya, kayak salah satu awal jadi toksik pertemanannya gitu. Itu mah udah gak sehat banget. Parah sih. Itu ibarat sakit mana stadium 4. tahu. Udah tinggal nunggu kapan berakhirnya doang itu. Ya Allah. Jadi kayak gitu tuh malah kalau kata gua, jadi lo tuh harus benar-benar pintar-pintar milih temen. Ya gitu yang tadi gue bilang, semakin dewasa tuh kita semakin ngerti mana teman yang selalu ada, mana teman yang kadang ada tuh dalam artian ya kalau lagi butuh, kalau lagi seneng nih, lagi senang dia ada gitu. Contoh gini deh, gini. Aduh, kayak relate banget ini sama kita ini. Gini, lu lagi ulang tahun, gue lagi ulang tahun. Gue lagi ulang tahun dah, ngapain lu sih ngomong cerita gue? Gue lagi ulang tahun nih, terus tiba-tiba ada nih temen baru follow. Pajak ulang tahunnya dong. Lu berkontribusi apa dalam hidup gue? Jadi lu ngasih apa ki? Selamat. Selamat itu langsung apa? Itu gue udah hargai banget, kayak selamat Bi, selamat ulang tahun ya, kayak iya jajan deh gitu. Ini ngechat langsung terus tiba-tiba pas ketemu, mana pajak ulang tahunnya? Wih, lu siapa? Lu nganterin gue kuliah kagak gitu loh. Kalau lu gimana nih? Kalau gua kayaknya pertemanan yang kayak begitu tuh gue pernah alamin di SMA sih. Ada yang toksik banget. Kenapa? Kayak gue kan pertama kelas 10 tuh pasti kan ada sekolah yang bareng-bareng dulu, kayak pelajaran IPA IPS itu nyambung kelas 10. Di kelas 11 pisah kan, gue IPS sendiri, yang lainnya IPA. Belum penjurusan. Iya, maksudnya gitu, belum penjurusan. Gue kelas 11 akhirnya IPS, yang lainnya pada IPA. Semenjak itu gue jadi kayak nggak ditemenin gitu. Ini pengalaman pribadi, maaf nih ya kalau misalnya gue cerita pengalaman pribadi. Ternyata relate sama yang nonton. Mungkin ada yang kayak gitu di yang nonton. Kalau gue nanggepin yang kayak begitu sih, kayak gue mending cari yang baru sih, kayak gitu udah gak sehat. Kayak masa cuma beda kelas aja sampai dimusuhin. Mending gue punya teman baru, kayak mencari hubungan baru lagi. Tapi kalau lu ngomongin kelas-kelas gitu, di sini ada orangnya. Tepuk tangan dulu buat saudara anak. jadi di situ tuh kayak gue ini emang merasa aneh aja gitu. Karena gue
Jadi gue kelas 10 itu enggak, maksudnya kerajaan, gugus. Biasanya kan ada mos. Oh ya. iya. M LDKS MPLS. LDKS mah itunya apa? Jalan-jalannya. Pas MPLS itu gue diacak. Jadi diacak tuh gue mulai tuh kelas 10 namanya Lanang tadi. Ya, pokoknya gitu deh. Langsung ya kelas 10, kelas 11, 12 kelas deh. Itu kata gue udah kuat banget. Terus sama si Lanang ini. Sama si Lanang Oke, ini. oke. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih deket. Tapi nggak tahu dia aja deket gue apa kagak. Gue merasa deket aja. Ya. Selanjutnya kayaknya Eh, ke arti toksik. Tadi kan kita ngomongin toksik terus nih. Arti toksik di friendship atau di pertemanan tuh kayak gimana? singkat aja sih kayak udah gak sehat. Kayak lu Setuju sih. lu ngabisin waktu lu buat sakit hati doang di situ. Waduh. Iya gak sih? Iya. Kayaknya pertemanan yang udah nggak serak nggak sih? Iya. Kayak udah saling beda Gini. tujuan. Kalau dipaksain pun kita juga ngerasa aneh. Kayak, Pasti kayak ada ganjel. Kayak gitu sih. masalah juga gitu. Kalau lu nggak tahu apa-apaan tiba-tiba lu diomongin sama seseorang lu gimana? Kayak orang-orang Gedek aja, orang nih nggak tahu. pasti. Kayak gini nih. Lu sama gua, misalnya lu deketin cewek nih. Terus teman gua yang kenal lu juga ngomongin lu sama cewek lu. Kan gua kayak gua tahu yang sebenarnya. Iya. Tapi ini orang nih so tahu kata gue nih. Sedangkan nih ya ini teman-teman kita yang biasa-biasa aja, gak terlalu yang Jadi intinya tuh kayak toxic friendship tuh kayak udah nggak serak, iya udah gak nyambung lah. udah nggak nyambung ya obrolannya. Nah cara kita ngadapin ke toxic itu gimana sih? Kalau dari gua cara ngadepinnya itu dengan mungkin ngejauh Lu ngejauh. karena menurut gue itu udah nggak sehat sih kayak gitu. Agak sih kalau gua lebih ke kita mengikuti Jaga main- jarak. kita mengikuti mainnya dia tapi ingat jaga sikap juga. Nah. Karena kan nggak pasti begini ya. Tapi dalam hidup gue tuh nggak sukanya kita sama seseorang pasti ada satu hal yang bikin kita tertarik mau main sama dia gitu. Nah di satu sisi itu yang bakal gue kayak misalnya mau kemana itu yang jadi alasan kenapa gue masih ikut gitu. Tapi kalau misal dia udah mulai ke yang bikin kita batin, ya istilahnya ngebatin lah. Gue ada Ini nggak usah ya? mending gue balik duluan ya gitu kan. Iya ya beling Gue balik kayak duluan ya. menghindar nggak Iya, sih? kayak, Iya. Kenapa Bi? Motor mau dipakai gitu. Iya, ada alasan tersendiri. Nganterin ade gitu. Ada ya lah gitu. Terus gimana lagi? Lebih ke saran sih ya. Saran gimana? cara dapetin temen yang gimana cara milih cara milih Pertemanan. ya yang sekiranya lu langsung sok gitu. Lu tahu nih dari jauh gitu. Jauh-jauh hari sebelum lu sedekat sekarang. Gak mungkin sih, pasti harus kayak ngobrol dulu kan. Proses. Biar tahu kayak dia aslinya gimana. Kayak kita harus tahu latar belakangnya dia dulu. Kayak biar kita bisa nentuin oh dia orangnya baik, orangnya enggak. Gitu sih. Tapi nih ya, di gue ngasih tau dulu saran dari gue. Saran dari gue juga cukup sama lu kayak ya kita harus ngeliat dulu orangnya gimana. Kadang tuh orang yang di depan kita baik belum tentu di belakang kan. Betul. Kayak bisa aja orang-orang ngomongin kita terus pas di depan kita iya ternyata dia gaslighting di situ. Dia Manipulatif ya. memanipulasi kayak Bi lu diomongin sama dia padahal yang ngomongin dia. Wah anjir. Ada yang begitu ya? Zamannya malah sekarang Oh, malah lagi lagi eranya. Lagi era. Terus ada satu pertanyaan gua nih. Apa? Satu pertanyaan gua. Lu setuju enggak sih kalau cewek sama cowok bersahabat itu salah satu yang gimana rasa? Anjir. Gimana menurut lu? Pasti ada yang nyimpen sih. Nggak mungkin kayak misalnya salah satu ada kayak nggak ada rasa, pasti ada rasa kalau menurut gua. Kalau gue juga karena ya gitu deh. Sahabatan cowok cewek itu kayak hambar kalau nggak ada rasa, apalagi kan namanya sahabatan kita saling peduli. Saling peduli itu kayak ya kayak apa yang dia butuhkan kita bantuin gitu kan. Ini konteksnya cewek sama cowok ya. Jadi ya bukan yang nggak mungkin kalau ada salah satu dari mereka yang nyimpan rasa yang beda, bukan as a friend gitu, bukan sebagai teman. Tapi kalau pengalaman gua kayak begitu, itu kayak cuma di awal ya sih. Lama-lama lu bakal bisa berteman juga. Karena pengalaman gua punya teman-teman tuh banyak cewek juga.
Kayak akhirnya lama-lama oh enggak kok enggak ada rasa juga, akhirnya pertemanan aja. Enggak gini. Contoh gini. Yang namanya sahabat itu kan kita saling ketawa bareng ya. Ketawa bareng, pergi-pergian bareng, sedih bareng. Ya, pokoknya apa-apa bareng. Nih, jadi gue pernah dengar kata-kata kayak gini dan emak gue juga pernah ngomong. Apa? Mama gue pernah ngomong gini. Weh, jangan dari orang tua. Iya Atau sih, gimana? kayak di pertemanan tuh yang tadi gue bilang ketawa kan. Kayak ketawa seneng lah. Perempuan itu suka sama laki-laki yang bisa membuat dia tertawa, dia tersenyum. Tapi kenapa setiap perempuan tersenyum laki-laki bisa jadi cinta? Aduh. Meleleh banget. Gila. Temen gue keren banget sumpah. Dapat aja gitu bridgingnya tuh, wih, gila. Tapi juga gini Re, kayak semakin kita gede tuh kata gue juga pernah baca buku juga, baca satu kalimat juga yang kalau misalkan kita gede kan kita kayak mimpin kayak ini gue bakal nikah nih sama dia, gue mau nikah sama dia, gue gitu kan. Apalagi kalau yang namanya teman gitu kan gini misalnya nih kan diperjelas. jadi gini, lu temenan nih, lu temenan sama orang buat nyari channel nikah pasti paling dekat sama teman kan? Iya. Sama sahabat kah? Sama ya orang-orang terdekat kita lah. Tapi di balik itu ada kalimat yang bikin gue mikir lagi. Apa tuh? Karena lu bisa merencanakan lu mau nikah sama siapa. Karena pernikahan itu bisa diatur, tapi lu nggak bisa lu ngatur cinta lu tuh sama siapa. Jadi kayak ya lu mungkin bisa diatur lu mau nikah sama siapa, tapi lu cinta sama siapa itu nggak bisa diatur. Jadi ya udah ikutin alurnya aja. Podcast kali ini tuh ada banyak klip-klip ya. Kita bisa taruh di TikTok tuh kayak tuh. Biar gak di-post TikTok. Biar jelek TikTok. Dapat klip kita ya. Iya. Jadi kayak ya udahlah lu ikutin aja juga Kak. Kan kalau misalnya lu dulu kecil nih sebelum lu main ke yang sekarang-sekarang. Pasti mama papa lu sering ngomong gak sih kayak kalau milih temen tuh hati-hati. Pastilah. Milih teman tuh yang ngajarin kita gimana ngerti arti hidup. Betul. Kayak jangan terlalu main boleh asalkan ingat rumah dah. Kita asalkan ingat rumah kayak Iya sih benar. jangan terlalu sering di luar, orang rumah juga nungguin. Iya. Aduh. Ya juga sih, pasti pada nungguin kalau lu main kelamaan. Jadi ya gitu sih saran gua, cari teman tuh kayak apa namanya, lu harus tahu seluk beluknya dia supaya tahu dia kayak gimana orangnya. Terus kita harus bertanggapan apa kalau misalnya dia lagi kenapa, lagi susah gitu sih. Bantuin. Saran gue gitu aja. Kayak yang harus kita tanamin dari diri kita tuh kalau kita udah mau berteman pada orang banyak gitu. Terus kita mau dekat sama seseorang, dia senang, dia sedih, kita ada gitu. Itu arti pertemanan sesungguhnya. Mau. Biar gak masuk TikTok, Cok. Oh. Biar di klipnya jelek. Biar kan bisa klipnya langsung. Karena juga bisa diklip sama orang. Terus yang enak ngomongin apa lagi ya, Re? Mungkin di segmen selanjutnya aja nggak sih? Lanjut aja segmen selanjutnya ya. Nah, sekarang kita udah di segmen terakhir, itu segmennya Q&A. Coba pertanyaannya. Oke, yang pertama, gimana cara menyeimbangkan kehidupan di keluarga, pertemanan, dan percintaan? Ini orang-orang Instagram ada yang nanyanya nih. Kira ada berat gitu loh jawabnya, kayak ngerinya kalau gue menjelaskan nanti gak ada temenan lagi, gak ada temen lagi sama gue gitu. Apa tadi? Keluarga? Menyeimbangkan. Ya. Iya, apa susunannya? Keluarga, pertemanan sama percintaan. Ya. Siapa duluan nih? Gue susah sih ngejawab dulu deh. Gue dulu ya. Kalau dari gua ya kita harus ke keluarga dulu sih, karena keluarga tuh emang udah pasti nomor satu gak sih. Dia yang mereka yang ngajarin kita gimana cara hidup, gimana ngejalanin hidup yang bener, terus gimana kita juga milih-milih temen buat berikutnya kan, menyimbangkan keluarga, teman dan percintaan kan. Jadi ya keluarga
keluarga ini yang ngajarin kita tentang pertemanan, gimana cara nyari temen yang bener, bla bla bla. Pasti bukannya aneh kalau misalnya mau kita, ih kok kamu temenan sama dia? Nah kita nggak tahu apa-apaan kan, jadi kita ngejelasin, enggak mah dia orangnya kayak gini-gini. Ya kita saling percaya aja sama orang tua. Jadi orang tua juga kalau kita izin main, kayak mau main sama ini jadi boleh gitu loh. Jadi kayak gak ada bohong antara kita sama orang tua juga. Terus kalau pertemanan, ya kita juga harus ingat kata orang tua kita, jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif, kayak jangan terlalu vulgar temenan, nggak sih, ngerti kayak entah apalah. Terus Mabok. buat percintaan lah. Percintaan sekarang sih mah. itu. Tuh mabok mah udah jangan, kamu udah aduh. maaf. Tapi indigo Ini gue. intisari dingin, let's go. Aduh apa itu? Ya udah. Kalau gua paham. Gua belum selesai. Lu bilang kalau belum Kalau selesai. percintaan itu ya tadi yang gue bilang, jadi teman itu kadang juga jadi problem solving kita buat Idih. gimana cara kita mendekati cewek yang Sumpah gue pengen cerita, tapi kayaknya pertanyaan berikutnya masih banyak. Iya, jangan di sini ya. Iya, jangan di sini. Ntar aja kalau ada Oke, waktu oke. lebih. Kalau dulu gimana? Kalau gua menyimbangkannya tuh pasti keluarga nomor 1. Pasti Pasti. prioritasinnya keluarga kan. Kan Kedua family. is number Y 1. L Ribet. Y-nya Udah deh. I love you. Ya pokoknya pasti prioritas keluarga, baru ke temen, baru ke cinta. Jadi kayak cinta itu ketiga. Urutan terakhir lah. Kok Ya. jahat sih? Kan pasti kalau dapet cinta tuh dari temen juga. Iya. Temen didapetin dari Itu. obrolan dari keluarga, pasti nyari Iya. teman kayak gimana. Iya, Itu sih tidak. jadi cara menyimbangkannya yang paling utama adalah keluarga, baru teman, baru cinta. Tapi lu tau gak rahasia gue? Sebelum emak gue ngizinin gue main sama lu. Jahat banget sih emang. Jangan. Kesannya gue jahat. Ya udah, langsung aja pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan kedua. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Question ya. Gimana cara lu memilih circle pertemanan? Ini kayak tadi yang kita bahas ya. Gimana ya? Kita bahas ya. Aduh. Ya lebih ke yang ngertiin kita gak sih? Berarti lu pengen cari yang temen yang ngertiin lu. Bisa dibilang gitu, tapi ya kadang kita juga harus jemput bola istilahnya lah. Kita harus nyamperin dia. Tapi kalau kayak gitu kayak ngemis teman banget ya sih. Kayak Apa kan ini. masanya dia nggak butuh kita gitu loh. Kayak "Lu siapa sih kayak gitu loh. Kayak ngapain sih lu gitu-gitu gua gitu loh. Kayak makanya kita saling kami. Saling melengkapi. Iyalah. Tadi cara memilih Pertemanan. gimana ya? Gue langsung temenan aja sih. Gue Iya, orangnya iya. easy going. Wih, si paling going. Paling easy going. Si paling easy. Kayak gue main sama siapa aja bisa. Sumpah. Tapi di zaman sekarang tuh yang namanya easy going tuh ada omongan yang gak enaknya. Kenapa tuh? Kadang tuh orang yang dibilang easy going dibilangnya sasimo. Sana sini mau. Nah itu makanya itu yang jadi permasalahan Enggak. di era sekarang itu. Kayak langsung ya orang mau berteman aja jadi Iya. kehalang. Kehalang. Iya. Dan Betul, gue diomongin ini gitu. Iya sih. Tuh, makanya itu gue kayak Terhalang. Bener banget terhalang kata-kata. terhalang kata-kata itu. Kata zaman sekarang. Aduh, banyak banget dah. Itu terlalu abusive bagi gue ya. Udah. Itu terlalu abusive nggak sih? Kayak abusive banget. Capek banget jokes itu. Itu mengganggu mental illness gue. Mental illness gue kayak langsung. Ya langsung pertanyaan ke Mental health. Mental health, Bang. Oke, mental illness kan penyakit. Yaudah yang ketiga. Ya udah deh, capek aja tadi. Oke, next question ya. Apa yang bakal lu lakuin semisal lu masuk pertemanan yang toxic? Kayak tadi yang kita Tadi ngomong udah tadi lagi. sih gua Ya gue bilang sih ya tadi kata-kata gue yang nggak sukanya kita sama seseorang pasti ada sekian persen hal yang kita suka sama dia. Jadi ya kita bisa ngikutin dia di hal itu. Sedangkan kalau dia udah mulai mancing-mancing, kita langsung kayak belum deh. Sebelumnya gitu. Gue nggak bisa nih, makanya gue mau tidur. Menolak lah. Ya. Tapi menolaknya juga kayak, gue gak mau ikut lo, kayak gitu lah. Besok-besok lo gak sopan. dikecam sama masyarakat sekitar. Cara keluar ya? Cara keluar dari pertemanan. Menghadapi. Cara menghadapi apa cara keluar dari pertemanan? Semisal lu masuk
Iya. cara keluar ya kan. Iya. Enggak. Semisal lu masuk ke dalam pertemanan yang toksik, Ah. ya lu bakal Lu ngapain? Oh. Ya. Ya bakal keluar sih dari pertemanan itu, nggak mungkin Ngebatin. dipertahanin, ngebatin capek. Cuma gue ngebatin sama pertemanan ini. Kok gitu sih? Gak canda. Lu tega Biar sama- biar di TikTok Oh. aja. Biar drama ya. Takutnya gue belakang orang paha gue kan gue ada yang di teks-teks gitu kan bisa lucu gue ya. Ya. Lanjut pertanyaan nih. Lanjut deh. Next question ya. Menurut lo, Menurut kita. yes, circle pertemanan yang sehat tuh kayak gimana sih? Circle pertemanan apa? Yang sehat tuh kayak gimana sih? Sehat. Gak Saling- sakit. Saling menyupport satu sama lain sih menurut gua. Itu kunci dari pertemanan sih gitu. Supaya jadi long last pertemanannya. Paling Support longless. dengan apa? Longless kayak lipstick. Long lasting apa itu ya? Lingering. Lipstick. Apa? Maybelline. Maybelline. Maybelline New York. Ya Maybelline. Ya udah, apa sih dari bahas? Emang dari New York? Kok jadi bahas lipstick? Perasaan di Keramat Jati ada. Di Keramat Jati ada itu. Saya tuh kadang macet dari Iya itu. sih benar. Kuliah gue soal daerah sana. Ya udah lanjut deh. Ya kalau menurut gua apa tadi? Salah. Menurut lo, circle pertemanan yang sehat tuh kayak gimana sih? Teman yang sehat ya. Ya itulah misalnya kayak lu sedih teman lu ada, lu senang teman lu ada. Kadang kini juga kita ngerasa sepi gak sih? Kini kita merasa sepi kayak nih teman-teman mana ya kayak gitu. Gitu. Kesepian banget tuh kayaknya. Kayak gini. Manusia itu punya dua waktu gitu loh. Apa? Kayak waktu buat kayak ketemu orang, ada waktu buat sendiri. Yang waktu buat sendiri itu ada dominan ke keluarga, ada sebagian lagi ke temen. Jadi kayak lo pernah gak sih ngechat kayak di grup pertemanan lo? Circle itu. Pertemanan. Si pertemanan. Iya pokoknya gitu. Guys main yuk. Iya, Udah, pasti nah sih. itu waktu lu buat main-main temen. Me time. Kalau bahasa sekarang mah saking ngap. Gitu lah. Sakin ngap sini dong. Bahasa orang-orang di sini lah. Selanjutnya. Last question ya. Orang-orang Instagram nanya ada. Wejengan apa? Jangan. Wejangan apa yang selalu lu pegang selama 19 tahun lu hidup? Apa ya? Gue gak dikasih wejangan kayaknya dari kecil. Jangan Susah nih. dari emak gua. Oh, gua punya jangan. Jadi gua cerita di sini. Gua tuh dulu lulus SMA, gua tes apa ya sekarang dulu namanya SBMPTN ya sejenis SNM, SBM mandiri. Gue tes gitu, terus gua nggak lolos. Terus emak gua di situ kayak ngomong, dimanapun kamu mas, kalau kamu emas dimanapun kamu berada kamu tetap menjadi emas. Kayak kalau kamu udah berharga gitu loh, udah ngejadiin diri kamu berharga, di mana lu berdiri itu tetap berharga. Ya. Kayak lu mending ngejadiin diri lu sendiri dulu, lu baru dah kayak orang-orang tuh bakal tahu lu, ini Fabian orang gini. Itu sih dari emak gue yang Wejangan yang lu pegang sampai sekarang. iya kayak wah bener ya ternyata gitu. Wejangan dari orang tua gue kayaknya be kind sih untuk ke semuanya. Kayak kalau misalnya kita jadi baik, ya pasti semua orang bakal ada feedbacknya juga gitu ke kita kalau misalnya kita berbuat baik. Jadi be kind. Tapi kan kadang ada peribahasa juga yang ngomong air tuba dibalas air susu. Ya udah kalau orang berbuat jahat, Susu di balik tuba. ya bisa jadi gitu lah ya. Air susu dibalas tuba, berarti kita berbuat baik dibalas jahat. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kita udah berbuat baik itu mah ya itu mah urusan orang lain, kita udah berbuat baik. Oh, benar-benar. Makanya dibalasnya gini, kalau air tuba dibalas sama aerobik. Kayak gitu. Biar keringetan dikit. Nah, udah kejawab kan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jangan lupa di like Komen. and subscribe. Dan jangan lupa juga guys follow IG kita dan follow IG Venom Studios. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan konten-konten berikutnya. Entah di YouTube, di video, di TikTok, di mana-mana. Ya. Di koran. di Oke. mana-mana. Dan see you next time. Dadah. Gue yang Re.